Hai, kalian kalau akhir tahun ngapain aja? Main sama teman? Ngumpul bareng keluarga? Ujian akhir semester? Atau liburan? Maunya sih gitu. Tapi ada satu hal yang sering banget terlewatkan dan sering banget kita lupai. Ada yang tahu apa itu? Ya, zakat akhir tahun. Jadi buat teman-teman yang ingin menuntaskan zakat mal, zakat penghasilan, zakat perdagangan, dan lain-lain, segera deh tunaikan zakatnya di lembaga resmi pengumpulan zakat terdekat. Dan salah satunya bisa langsung ke Baitul Mal Teras Dakwah. Apapun pilihan presidenmu, jangan lupa berzakat. Semoga akhir tahun kita bisa ditutup dengan kebaikan dan semoga yang punya usaha Allah limpahkan rezekinya dan Allah berkahkan rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Kemudian kita buka penanya dulu ya. Ada yang mau bertanya? Pertanyaan satu masnya, dua mbaknya. Ya, satu-satu dulu ya. Masnya dulu yang merah, silahkan bisa ke sini mas. Ditanyakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rizko Nada. Saya dulu pernah pada saat mahasiswa semester akhir pernah mencoba berjualan es coklat, kemudian itu hanya bertahan 1 bulan, kemudian pindah jualan pisang keju, terus akhirnya cuma bertahan 3 bulan, dan sekarang akhirnya menjadi pengajar di SMP Muhammadiyah 3 Depok. Nah, yang ingin saya tanyakan tadi berkaitan dengan muda kaya mati masuk surga itu, seringkali saya mengikuti perkuliahan tentang kewirausahaan maupun pelatihan maupun diskusi yang semacam ini. Akan tetapi yang kita dapatkan tentu hanya sebatas pengetahuan atau teori yang seringkali disampaikan begitu. Nah, kemudian saya juga baca buku tentang judulnya itu Islam dan Pembebasan. Nah, itu disebutkan bahwa ada perdebatan bahwa Islam itu menghambat kemajuan ekonomi. Kenapa kemudian Islam itu selalu diidentikan tidak bisa berkembang? Nah, pertanyaannya itu apa yang salah gitu? Kalau menurut Pak Happy itu ada apa itu yang terjadi? Karena Islam sendiri ya seperti ini mengajarkan kita untuk bekerja keras, menjadi orang kaya, dermawan. Tetapi dari negara yang mayoritas muslim ini hanya tadi disebutkan hanya 3%. Nah, itu tadi pertanyaannya, ada apa gitu, yang salah itu di mana? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mungkin itu pertanyaan pertama bisa dijawab dulu ya Pak ya, atau langsung saja. Oke ya, mbaknya tadi yang hijau ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ella. Saya mau bertanya kepada Ustadz Ali atau Bapak Happy, monggo. Jadi misal saya tahu ada seseorang yang dia punya bisnis jelas haram, otomatis semua pendapatan haram kan. Misal ada orang yang bekerja di tempat beliau tapi pekerjaannya halal, apakah uang yang dia dapatkan itu jadinya halal atau haram ya? Sama kalau beliau pekerjaannya haram tapi pendapatannya sering buat bagi-bagi ke orang. Kalau kita juga dapetin itu tuh, kita makan haram atau halal? Ampun, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cik. Oke, baik, untuk pertanyaan yang pertama tadi ya, terkait kenapa sih Islam itu seakan-akan ya, ini seakan-akan menjadi apa ya, penghambat untuk ekonomi gitu ya. Oke, silahkan kita ke Ustadz Ali terlebih dahulu ya. Kita Ustadz Ali terlebih dahulu, falyatafadhal masykuran. Ya, saya bismillah mencoba pertanyaan Mbak Ella tadi ya. Mbak Ella ya, betul ya. Ya, tadi kita bahas 3 sahabat tadi.
kekayaan sampai 66 triliunnya Abdurrahman bin Auf, Zubair bin Awam dengan angka-angka tadi, saya sudah katakan 100% halal, bahkan tidak ada syubhat sekalipun. Itu permasalahannya. Syaiton itu akan menggoda dengan kalimat gini, nggak apa-apa, ini kan nggak haram. Orang mukmin tuh hanya makan yang halal, itu pun thayyib. Sehingga kami lebih memilih untuk, dalam tanda kutip, kenapa kita harus mengorbankan kehidupan kita dengan hal-hal syubhat. Karena kata Rasul, barang siapa yang membiasakan syubhat, dia pasti suatu saat makan haram. Karena syubhat itu antara halal dan haram. Jadi yang halal jelas, yang haram jelas. Di antaranya ada syubhat. Syubhat itu yang kita masih nggak tahu. Bukan nggak ada hukumnya, ada, pasti ada hukumnya. Cuma di antara khilafiyah hukum itu kita memilih yang jelas halalnya saja. Ketika kemudian tadi pertanyaan berikutnya, kalau dibagikan seperti apa dan seterusnya, memang sekali lagi kita pada posisi gini ya, kalau dari awal sumbernya bermasalah, sebenarnya sebelum dia bagi saja income yang dia terima untuk dia itu masalah. Itu sehingga alangkah baiknya kalau kemudian kita berhati-hati dalam, makanya gini, guru kami Ustadz Budi Azhari, beliau sampaikan mengetahui halal haramnya income buat kita itu hukumnya fardu ain. Fardu ain itu nggak bisa digantikan oleh orang lain. Jadi memahami halal haramnya pendapatan kita itu fardu ain. Sehingga kita ini menjalankan apa yang jadi income buat kita, itu prosesnya adalah dengan tahu dulu ini kira-kira halal apa haram pekerjaan ini. Karena fenomena yang disampaikan Mbak Ella itu bahkan di kampung kami ada. Di kampung kami itu kami tinggal di Pak Happy, banyak sekali misionaris kristenisasi. Itu kami tinggal di wilayah Minggir di Sleman, itu dulu kota Belanda. Sampai hari ini banknya Belanda itu masih ada. Itu duit dikucurkan dari Eropa ada. Tapi betapa sedihnya saya, karyawan di situ mayoritas Muslim. Karena sekali lagi nanti nyambung ke pertanyaan Mas tadi, apa permasalahan hari ini kok sampai-sampai seolah-olah Islam itu menghambat ekonomi gitu ya, katanya tadi seolah-olah demikian. Nanti Pak Happy yang menjawab. Tapi kalau kami lebih memilih sekali lagi tidak ada syubhat, apalagi haram. Syubhat kami nggak ambil. Wallahu a'lam bishawab. Baik, kita coba ke Pak Happy ya terkait pertanyaan yang pertama tadi dulu Pak, mungkin ya bisa ya, pertanyaan pertama dan kedua. Saya pengen ngomentarin di pertanyaan kedua, tapi komentar gitu. Kenapa? Jadi di IBF, di IIBF itu banyak apa namanya fikroh asal. Jadi ada orang NU, ada HTI, ada anak-anak PKS, ada Salafi, ada Muhammadiyah. Ya. Gimana kok IIBF itu bisa menyatukan begitu banyak orang? Ratusan ribu loh di IIBF. Ratusan ribu. Kalau saya sendiri, saya itu background saya NU gitu. Tapi saya aktif di Muhammadiyah juga gitu. Ibu saya kayaknya Muhammadiyah, tapi kan nggak sempat ini. Jadi saya golongan Muhammadinu. Muhammad. Jadi gini, IIBF itu doktrinnya begini. Kan IIBF itu mengajarkan tentang hukum-hukum Islam juga. Gimana kita mau jadi orang bertakwa kalau kita meninggalkan Islam? Islam takwa sendiri konteksnya Islam kan gitu. Nah, di IBF saya itu kita itu di IBF itu menyepakati satu hal. Jadi secara prinsip kita sepakati prinsip-prinsipnya. Tetapi begitu fikih tanya kepada guru masing-masing. Nah, itulah makanya karena gini, saya pernah dulu ke ngaji ke Kiai, namanya Kiai Mufasir. Kiai Mufasir itu di sana, di Banten. Pulang itu stres juga saya. Kenapa? Karena standar beliau itu tentang haram halal itu
luar biasa tajamnya. Beliau bilang begini, jadi yang namanya pakai baju itu baju putih berenda haram. Kenapa? Karena itu dimaksudkan untuk menarik orang. Sehingga itu satu hal. Duit dia nggak pakai, nggak boleh pakai sentuh. Duit ini udah jalan kemana-mana. Kemudian makan gimana? Beras, nanam sendiri. Itu saya sempat stres juga. Gimana kalau harus masuk surga ini caranya harus dengan Kiai Mufasir nih. Wah, orang Muhammadiyah kira-kira semua neraka semua nih, gitu ya. Nah, sehingga saya tuh berpikir, apakah salah Kiai Mufasir? Pasti jawabannya enggak, gitu. Cuman begitu beliau itu menafsirkan itu, ya, dengan standar yang sangat tinggi. Gitu. Nah, jadi Kiai Mufasir nggak salah. Tapi apakah NU kira-kira salah? Ya enggak menurut saya, gitu. Orang NU itu yang saya lihat husnul khotimah. Husnul khotimah kadang-kadang kan bisa kita lihat. Iya enggak? Gitu. Kadang-kadang bisa kita lihat, gitu. Jadi makanya itu kalau bank contohnya, saya itu kan anak buah saya itu kader saya itu kan pengusaha, ada ya pengusaha ini butuh bank juga, gitu. Ada yang dia bilang mengharamkan bank, bahkan bank muamalat, bank syariah haram. Ya udah, kamu ikutin gurumu, gitu. Tapi yang orang-orang NU, kata Mbah Mun tuh begini, Mbah Maimun, kalau kamu mengharamkan bank ngelawan wong NU sak Jawa, gitu. Dibilangnya gitu. Kenapa? Mungkin tanah bong di situ semua begini ya, Mbah Mun tentu ilmuannya luar biasa ya. Jadi itu gitu ya. Jadi apa namanya? Mungkin itu komentar aja. Jadi bagaimana IIPF itu insya Allah kalau kita bersungguh-sungguh dan menjalankan apa yang kita yakini, yang diajarkan oleh kita, insya Allah Allah akan kasih petunjuk, ya. Oke, pertanyaan pertama. Pernah jualan es coklat bertahan 3 bulan? Saya pengen tanya, ada nggak orang sukses jualan es coklat? Ada. Masa? Bukannya tutup semua 3 bulan? Enggak. Terus ada nggak? Jadi orang yang sukses berarti ada pembelinya kan, gitu ya. Gitu. Jadi kira-kira yang salah es coklatnya apa sampean? Kira-kira, ya. Kenapa kok 3 bulan bertahan? Itu bukan pertanyaan Anda, itu pertanyaan saya kepada Anda. Kenapa 3 bulan? Jangan-jangan, iya, yang di otak Anda itu tidak cukup kuat punya keinginan untuk sukses jualan es. Jangan-jangan. Itu yang saya bilang. Apa yang terjadi 5 tahun dan 10 tahun dari hari ini ditentukan oleh hari ini. Ditentukan oleh apa? Ditentukan oleh apa? Ya, karakter tadi. Tapi ditentukan oleh apa? Saya ini konteks yang lain. Ditentukan oleh imajinasi Anda, paling sedikit. Gitu. Imajinasi ini hubungannya sama karakter, ya. Tapi gini, paling sederhana kita memulai sesuatu itu apa? Semua dari sini. Kalau Anda nggak pernah membayangkan bahwa Anda itu sukses jualan es, 3 bulan terlalu lama untuk bertahan. 1 bulan Anda bisa berhenti, gitu. Nah, yang membuat Anda itu ada di belakang itu, ya, ada sebuah imajinasi tentang sukses. Dan imajinasi sukses ini akan membentuk, salah satu akan membawa Anda itu terbangun karakternya. Contoh, aku tuh pengen sukses jadi pengusaha, maka aku ngajinya di teras dakwah. Itu yang membuat Anda jalan ke sini. Di sini Anda dibentuk karakternya. Gitu. Di sini dibentuk karakternya. Ya, jadi mulai
Jadi saya tadi ngomong, banyak orang hidupnya nggak kemana-mana karena keinginannya nggak jelas. Jangan abaikan. Jadi tadi saya ditanya hal yang sama. Apakah cukup imajinasi? Cukup untuk mengawali, cukup. Kalau gini, kalau Anda merasa saya imajinasinya itu sukses, saya imajinasi itu jadi pengusaha hebat, tapi apakah itu akan terjadi, Pak, kalau saya itu nggak ngapa-ngapain misalnya? Akan terjadi kalau imajinasi ke Anda kuat. Semua akan terjadi. Anda jalan karena imajinasi Anda kuat. Kalau Anda itu nggak jalan, nggak ngapa-ngapain, itu tandanya Anda tidak, itu tandanya imajinasi Anda itu payah. Payah. Contoh begini nih. Contoh begini. Anda udah menikah belum? Belum. Nah, contoh bagus nih. Anda mau pengen kenal sama orang nih, gitu. Imajinasi Anda itu, wah, nanti ketemu ini, wah pokoknya dia mau ini itu, ya. Jalan Anda pasti. Apalagi udah kenal, udah ada tanda-tanda, ya kan, gitu. Wah, udah WA-nya udah agak-agak mesra gitu, ya kan. Boleh nggak sih ngomong kayak gini? Nggak apa-apa ya, nggak apa-apa ya. Saya takut kena ini Bawaslu. Nah, udah gitu, itu semua itu Anda jalan, bangun pagi, wah sisiran. Biasanya bangun udah azan, ntar dulu lah, lama-lama kelewat juga. Gitu, ini bangun pagi, udah gitu malam, Mas bisa nggak ajarin saya? Ini ada tugas nih. Wah semangat nih. Karena imajinasi Anda hebat. Bahkan kuburan pun lewatin. Pocong tidak terlalu menakutkan hari ini. Gitu. Itu. Tapi kalau imajinasi Anda, nanti mau nggak ya dia sama saya? Gitu ya. Mau nggak? Ah males. Sama Anda mau ngomong nih sama guru Anda, sama investor misalnya. Orangnya udah kebayang semua tuh jelek semua. Udah nggak jalan. Gitu. Nggak jalan. Nah itu imajinasi, itu mencerminkan kelakuan Anda itu. Orang-orang yang yakin yang bisa ngaji di sini bertahan, yang lain ini pada jalan. Kok ini anak-anak ini? Karena ada sesuatu yang dia inginkan. Nah orang bisa bertahan, ada sabar. Sabar itu orang bisa sabar kenapa? Karena yakin berhasil gitu. Kalau imajinasi itu yakin berhasil, itu yang saya maksud. Gitu. Nah, kenapa Islam menghambat keuangan ekonomi? Itu sendiri sebuah kesimpulan yang payah. Payah. Di mana Islam itu menghambat ekonomi? Contoh ya, ada namanya bank syariah. Saya itu partner saya itu orang-orang asing banyak. Begitu kita mau ke bank, mereka minta, Pak Happy, kalau bisa bank syariah. Gimana bank syariah itu adil, enak, kita nggak resiko begini. Walaupun kalau kita ini biayanya lebih mahal karena, tapi kan kalau berhasil, gitu. Orang non Muslim aja pada yakin, kok kita nggak yakin? Nah, ini salah satu komponen daripada karakter. Itu adalah keyakinan. Jadi keyakinan itu komponennya 3. 1, seberapa sadar Anda tentang jati diri Anda. Itu yang namanya. Kalau orang itu sadar tentang jati dirinya, maka semakinlah berkarakter dia. Aku wong sugih, saya orang sukses, saya anak pintar. Itu disadarin. Gitu. Saya itu gini ya. Saya tuh bikin game untuk ngelatih anak-anak itu. Game itu isinya itu mangkok 2. 1 tak tulisin kopi, 1 tak tulisin gula. Terus tak kasih tugas. Ini kosong nih. Masukkan kopi ke dalam tempatnya. Dia masuk kemana kira-kira? Kopi. Ke mangkok yang tulisannya apa? Mangkok yang tulisanku. Mangkok yang tulisannya kopi. Padahal sama-sama kosong. Apakah kalau dia masukkan ke gula itu salah? Mangkoknya sama. Iya enggak. Udah gitu, tak pindahin. Mangkoknya tak pindahin labelnya. Suruh masukin. Ya dia ngikutin gitu.
Jati diri kira-kira seperti itu. Orang kaya itu jati diri dulu, bukan punya duit dulu, bukan. Bahkan orang kaya itu, kalau saya bilang orang kaya itu disebut sebagai kaya itu ketika dia nggak punya apa-apa. Usahanya kelihatan, gitu, kesabarannya, persistennya, itu jati diri. Tapi bukan merengek-rengek gitu ya kan. Sorry ya gitu kan, gimana? Gimana ya kan gitu. Jati diri, kita memantaskan diri. Kenapa kita memantaskan diri? Orang kalau mau jadi pemimpin, sebelum jadi pemimpin dia memantaskan diri, bukan, maka dipilih akhirnya gitu. Kelihatan ada orang datang, Bill Clinton itu dari SMA, imajinasi dia itu menjadi presiden Amerika. Karakter terbangun dari situ, jati diri terbangun. Jam 11 malam, jam 2 malam, dia lihat ada orang lagi bingung di bawah. Dia ada di lantai 5. Dia turun, ditanya, apa yang bisa saya bantu? Kenapa kamu begini? Kamu rumahnya di mana? Apa pekerjaanmu? Care banget. Kenapa kok begitu? Di dalam benak dia yang masih SMA itu, dia pikir, ini kan salah satu konstituen saya, ini rakyat saya. Gitu. Nah, kalian kalau ingin jadi orang kaya, jati diri dulu. Gitu. Gue kan orang kaya. Gitu. Kekayaan akan datang kepada kalian. Sama saya ini dari nggak punya. Dulu saya waktu kecil ya. Saya waktu kecil nih. Itu saya ditinggal meninggal ibu saya. Waktu saya itu umur 10 tahun. Orang tua saya itu terpandang. Orang yang punya televisi pertama itu di rumah saya. Motor itu di rumah saya. Begitu ibu wafat, bapak kemana? Wah, hidup berubah, susah gitu. Mau ketemu bapak itu mesti jalan kaki. Jalan kaki, kalau ada mobil lewat saya turun ke sungai. Gitu. Takut dilihat. Masa anaknya Pak Kodiri, anaknya Mbak Rima gitu. Mbak Amar, ibu saya. Jalan kaki. Orang itu pada kasihan, saya nggak mau itu. Gitu, saya turun aja, ngumpet gitu. Habis itu ya jalan lagi. Saking sungguhnya. Nah, setiap kali saya jalan itu. Setiap kali saya jalan itu. Pagi itu sama ayah gitu, diajak ke kantor misalnya. Saya selalu ngobrol gitu. Jalan kaki. Enggak pakai mobil, motor aja nggak punya. Saya itu untung saya punya ayah itu yang luar biasa dalam mendidik karakter anak-anaknya. Dia tahu gitu, karena ayah saya pendidik. Saya cerita tentang helikopter ini. Ayah saya itu bukannya apa namanya, ngeledekin. Ayah saya itu bilang gitu. Kalau nanti kamu pulang pakai helikopter, di lapangan itu bisa turun nggak? Gitu. Sehingga timbul keyakinan bahwa aku beneran, bapakku yang bilang. Gitu. Soekarno itu sama. Soekarno sebelum jadi presiden itu dia bilang Indonesia merdeka pasti dan pasti dan pasti. Kenapa? Ibunya pernah ngomong, nah Indonesia akhirnya akan merdeka dan kamu pemimpinnya. Itu yang menjadikan keyakinan luar biasa. Sehingga masa kecil itu saya kebentuk keyakinan saya. Gitu. Dan sampai hari ini saya masih memecahkan rekor kalau yang orang pulang kampung bawa helikopter ya saya. Dan itu hebat. Nah, problem manusia terbesar, problem manusia itu 2. Ujungnya hidup kita ada di mana? Itu 2 problem. 1, keinginannya nggak jelas, imajinasinya nggak jelas. Itu problem Anda. Kalau imajinasi Anda jelas, Anda akan ketemu sama tukang es yang lain. Mas, sehari berapa? Saya aja punya bisnis ya, bisnis yang baru. Saya nanya sama kompetitor, sama supplier, full bucket gitu, mengumpulkan bahan keterangan, mencari informasi, belajar gitu. Nanti akan ada. Apa yang salah itu lokasinya, ya kan? Apa? Kalau perlu tongkrongin, ya. Tapi kalau itu Anda punya keinginan yang jelas dan
keyakinan yang jelas. Nah, problem manusia itu dua. Satu itu keinginan yang tidak jelas, dua keyakinan yang payah. Itu problem manusia. Kalau Anda yakini dua keinginan Anda jelas, ngapain sih kita itu berimajinasi, kita tahan-tahan? Dunia ini nggak keberatan Anda menjadi orang kaya luar biasa, semua nggak keberatan dunia ini. Allah nggak keberatan. Allah udah kasih. Allah itu kasih ciptakan dunia ini jauh lebih dahsyat daripada yang kalian butuhkan. Dari yang nanti tolong itu dieksplor. Aku masa sih baru mau bikin es coklat aja udah kehabisan pasar? Nggak mungkin. Saya punya temen itu eksportir ikan itu 1 tahun 4 triliun. Dia datang besok pagi ada ikan, datang lagi ke laut ada ikan lagi. Nggak mampu sampai dia gitu. Itulah dunia gitu. Satu itu keinginan, makanya aku kasih PR, saya kasih PR ya. Satu, tulis nih, sebelum meninggal saya ingin jadi siapa dikenal. Pengen jadi siapa? Ingin jadi orang kaya, ingin jadi istri yang solehah, ingin jadi suami yang keren, iya, ingin jadi murid mahasiswa yang dibanggakan. Tulis 40, boleh nyontek, ya 40. nyontek boleh, nyontek kan inspirasi. Yang kedua, sebelum saya meninggal saya ingin punya apa? Punya pesantren, punya rumah yang bagus, punya istri yang cantik solehah, punya suami yang ganteng, baik hati, kaya, dermawan, nggak pernah pelit, boleh gitu ya. Tulis gitu. Yang ketiga, 40 itu ya. Yang ketiga, saya ingin melakukan apa sebelum saya meninggal? Saya ingin ngumrohin ibu, saya 40 juga. Itu ya kalau kalian itu benar-benar resapi itu sungguh-sungguh, Anda akan lihat hasilnya. Nggak usah nunggu itu 5 tahun, nggak usah. Satu persatu akan terjadi. Itu ya. Yang kedua, problem manusia terbesar itu keyakinan. Jangankan keyakinan kita di dunia, di akhirat aja kita itu hasilnya mau ke api atau mau ke sorga. Itu keyakinan yang jadi navigasinya itu di situ. Nah, salah satu komponen karakter itu keyakinan. Orang yang semakin yakin ya, walaupun karakter buruk itu, kalau dia meyakini hal-hal buruk, dia akan berkarakter buruk. Tapi berkarakter, bukan nggak jelas. Ya. Nah, tentu kita sebagai Muslim, kita mesti yakin kalau kita itu dengan ayat aja itu nggak yakin, apa yang kalian tunggu? Saya itu membina anak-anak IIBF itu banyak. Budi antaranya itu banyak sekali yang punya utang yang udah buntu. Saya kasih satu hadis ya. Saya bilang kalau kamu itu yakin ini satu hadis, selesai urusan kamu. Jadi ada hadis itu bunyinya begini. Barang siapa berhutang dan dia berniat melunasi, maka aku, kata Allah, yang akan melunasinya. Kurang hebat apa? Masalahnya orang jadi karena nggak yakin atau nggak tahu tentang ini, orang itu mengingkari niatnya, ditagih lari-lari begini begitu. Nah ini menghasilkan kebangkitan yang luar biasa. Nah tentang sukses ini makanya saya tutup dengan satu hadis ya. Hadis ini mesti kalian pegang, mesti kalian pegang. Allah ini udah kasih semua ya gitu kita. Tinggal kitanya. Ada satu hadis itu begini. Allah mengabulkan semua doa kecuali 3. 1, doa untuk keburukan. Jadi kalau nyempatani wong ini biar itu enggak mempan itu sebetulnya. Ya. Yang kedua, doa memutus silaturahim. Itu enggak dikabulkan sama Allah. Nah, yang ketiga,
Ini orang banyak jatuh di sini. Banyak jatuh. Jangan-jangan Anda jatuh di situ. Ya. Kemarin, besok bangkit ya. Gitu. Doa yang tergesa-gesa kata Rasul. Apa itu doa yang tergesa-gesa wahai Rasul? Doa yang orang berdoa, dia nggak ngelihat hasilnya, dia berhenti berdoa, maka doa itu tidak dikabul. Artinya apa? Kalau kita konsisten, kita yakin, kita benar-benar menginginkan dan kita terus berdoa, Allah akan kasih. Jadi menurut saya satu hadis ini cukup untuk mengantarkan kalian menjadi orang-orang yang muda kaya raya, mati masuk surga. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan Pak Ebi atas penyampaiannya dan motivasinya yang sangat luar biasa untuk kita. Kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan yang hadir di sini Allah kayakan semuanya dan Allah berikan mental kaya juga. Terakhir sebelum kami tutup, ada tambahan dan closing statement dari. Aku mau ngasih tambahan sedikit. Oh iya. Iya, tadi 10 juta dari saya. Ya, dari IBF ada saya nanti tambahin untuk Palestina 30 juta. Masya Allah. Mudah-mudahan. Takbir. Allahu Akbar. Dan ini mudah-mudahan yang di sini ikut saya niatkan juga untuk mereka yang hadir di sini biar dapat pahala semua. Amin ya Rabbal alamin. Masya Allah. Enak ya Mas ya, duduk dapat pahala sedekah gitu. Masya Allah, luar biasa majelis pada malam hari. Kasih tepuk tangan lagi dong, boleh? Ya, terima kasih Pak Happy. Mudah-mudahan Allah jaga, Allah mudahkan segala urusannya. Terima kasih sudah berbaik hati kepada kami yang ada di sini. Kemudian untuk Ustadz Ali ada sedikit tambahan teman-teman sekalian, sedikit saja. Closing statement dari Ustadz Ali, falyatafadhal masykuran. Ya, Pak Happy inspirasi. Saya cuma satu nama yang ini mungkin bisa jadi inspirasi kalau jawaban buat antum tentang orang bernama Solah Atiyah. Ada yang tahu orang ini? Dia meninggal 2016 kemarin. Bahwa dia punya bisnis yang bisnisnya investornya ada 10, 9 manusia, yang satu Allah. Kalau investor tuh harus ada tugas ya Pak ya. Kan ada yang ngasih modal, gitu kan? Dia menghadirkan satu investornya adalah Allah dan itu ditulis di notaris Pak. Jadi 9 orang punya modal sekian kumpulin, yang satu Allah. Allah juga ada tugasnya. Tugasnya Allah adalah menjaga bisnisnya tidak kena bangkrut dan tidak kena penyakit karena bisnis dia adalah peternakan ayam waktu itu. Dan antum tahu Allah dikasih, karena investor harus dapat pembagian, maka Allah dapat 10%. Allah dapat 10%, setahun bisnisnya dahsyat naik. Maka untuk Allah dinaikkan jadi 20%, sisanya yang 80% dibagi 9. Ternyata sukses lagi sampai akhirnya Allah dinaikkan jadi 50%. Dan terakhir Solah Atiyah dan kawan-kawan 9 orang ini bersepakat untuk mewakafkan perusahaannya 100% untuk Allah. Kemudian mereka bersembilan ini dapat gaji dari perusahaan itu. Jadi mereka jadi karyawannya Allah. Jadi inilah yang hilang hari ini yang namanya wakaf produktif. Jadi wakaf tapi basisnya adalah bisnis. Ada Allah abadikan dalam surat Al-Baqarah 275 dan 276. Yang intinya kalau antum hadirkan Allah di dalam aktivitas antum, itulah kemenangan kesuksesan antum dunia wal akhirah. Dan antum tahu bisnis ini akhirnya keuntungannya untuk Allah kan harus jelas apa proyeknya. Dibuatkanlah kampus dan ini orang Mesir, maka kampusnya dibuka di kecamatan kecil namanya Tafahana karena Solah Atiyah aslinya dari situ, dan kampusnya adalah kampus Al-Azhar karena Al-Azhar Kairo Mesir tidak bisa membuka kampus karena itu kecamatan kecil, nggak ada akses. Sama Solah Atiyah dibangunkan rel kereta plus lokomotifnya. Sampai hari ini Al-Azhar punya cabang di Tafahana. Itu hasil dari orang bisnis tapi menghadirkan Allah dan dia wakafkan bisnisnya dan dia tidak kehilangan income. Itu indahnya wakaf. Qardul Hasan Allah akan ijoli, Allah akan tukar, Allah akan kembalikan apa yang menjadi hak kalian dan Allah Maha
memenuhi janji-janjinya. Allah alam bisawab, jazakumullah khair, barakallahu fikum. Jika ada benarnya itu semua dari Allah, jika ada kekurangan, kesalahan, kefakiran, kedhaifan ilmu kami, semoga Allah mengampuninya. Saya tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhal Ustaz. Jazakallah khairan Ustaz Ali atas penyampaiannya. Banyak sekali ilmu yang kita dapatkan, motivasi, dorongan, semangat yang baru kita dapatkan pada malam hari ini. Jangan lupa teman-teman, sebelum kami tutup ada beberapa informasi ya. Silahkan teman-teman bisa mengikuti yang pengen plesir, pengen piknik ke Bromo. Ini lagi hijau-hijaunya, bisa ikut trip sejalan di teras dakwah. Ya. Bisa ikut trip sejalan di teras dakwah. Kemudian yang ingin tergabung di dalam kerelawanan teras dakwah bisa cek di relawan.terasdakwah.com. Kemudian bagi yang ingin berbagi kebaikan kepada orang-orang yang membutuhkan bisa cek di sedekah.terasdakwah.com. Dan jangan lupa teman-teman sekalian, bagikan di story Instagram, bagikan story WA supaya teman-teman yang lain tahu bahwasanya di Teras Dakwah ada banyak kebaikan untuk kita semuanya. Kemudian untuk sampah jangan lupa disediakan tempat sampah, teman-teman bisa buang sampah di tempat yang sudah disediakan ya. Sebelum kita tutup, ini ada beberapa tambahan sedikit dari Pak Happy. Tafadhol. Oke, baik. Teman-teman ya yang mau ikut belajar di IBF ya nanti bisa kasih nomor telepon ya. Ya, kita ada klik. Ada, sudah. Ya. Terus ada satu gerakan kita, itu namanya Gerakan Beli Indonesia. Ada yang pernah dengar nggak? Oh iya, benar. Beli Indonesia, Beli Indonesia. Ini lambangnya begini. Kalau saya ngomong Beli Indonesia, Beli Indonesia. Ya. Ini berapa banyak yang masih mahasiswa? Mahasiswa coba angkatan? Mahasiswi maksudnya ya semua. Luar biasa ya. Mudah-mudahan saya banyak membina mahasiswa dari sejak mahasiswa. Ya, sekarang udah jadi pengusaha-pengusaha. Jadi nggak ada ruginya berhubungan dengan IBF. Ya, kalau Beli Indonesia salamnya gini. Beli Indonesia, jawabannya bela Indonesia. Yang semangat ya. Kalau saya bilang bela Indonesia, jawabannya beli Indonesia. Beli Indonesia, Bela Indonesia. bela Indonesia. Beli Indonesia. Nah, gitu keren ya. Masya Allah. Dan gerakan Beli Indonesia ini banyak membantu bupati-bupati, wali kota, gubernur, ya sampai menteri lah kita ikut mengambil tanggung jawab di situ. Dan mungkin ada yang tanya-tanya, Pak Epi Pilpres itu gimana? Gitu ya. Ini mesti kita sampaikan, ini terlalu serius untuk kita abaikan. Ya, saya mohon maaf, saya ngomong tentang diri saya sendiri. Ya, saya memilih pasangan nomor 1, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Dan buat kalian bebas, tetapi saya minta yang di sini semua milih nomor 1. Ya. Beli Indonesia, bela Indonesia. Terima kasih. Nah, itu hal yang penting tapi kelupaan tadi. Terima kasih. Ya. Baik teman-teman, terima kasih Pak Evi atas penyampaiannya. Mudah-mudahan Allah jaga, Allah berkahi selalu. Ya teman-teman sekalian, marilah kita akhiri. Terakhir sebelum saya tutup, tadi yang dapat ini hadiah ya, silakan setelah ini menetap maju ke depan ke situ ya. Kita akhiri dulu setelah saya tutup. Kita akhiri dengan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.